Jumpa lagi dengan Ngliwir Channel, teman-teman. Petir adalah listrik kekuatan alam yang tak terhingga nilai voltasenya. Petir biasanya terjadi pada saat mendung pekat mau turun hujan. Dan petir bisa menyambar apa saja yang berada di antara bumi dan atmosfer. Yang penting subscribe dulu Ngliwir Channel. Bicara masalah petir, petir adalah suatu fenomena alam yang sangat menakutkan. Petir apabila menyambar benda di atas bumi ini pasti akan terbakar atau hancur, karena kekuatan petir adalah kekuatan alam yang sangat dahsyat dan tak terukur nilai voltasenya. Kalau di perkotaan, teman-teman, bangunan yang tingginya di antara 15 meter atau 20 meter ke atas hendaknya dipasang alat yang bernama penangkal petir. Itu semua demi keamanan dari bangunan itu sendiri. Dan untuk alat penangkal petir, alat yang dipasang di atas, itu biasanya runcing seperti payung ini ya. Ujungnya runcing, terbuat dari bahan tembaga yang mudah menyerap loncatan arus listrik dan disalurkan dengan penghantar listrik yang baik tentunya. Bahannya biasanya dari tembaga. Penghantar listrik yang baik adalah tembaga. Bisa dari aluminium, tapi penghantar yang baik adalah tembaga. Dan menurut penelitian oleh ahlinya di bidangnya, untuk kedalaman arde penangkal petir itu sendiri biasanya minimal 1/4 dari ketinggian bangunan yang kita pasang penangkal petir itu sendiri. Misalkan ketinggian bangunan kita 20 meter, di ujung paling atas dipasang alat runcing untuk penangkap petirnya, itu ardenya kedalamannya berarti kalau 1/4-nya minimal 5 meter, itu minimal. Dan arde itu sendiri itu juga dari bahan tembaga. Jadi penerimanya itu logamnya dari tembaga, penghantarnya juga tembaga, untuk ardenya juga dari tembaga. Itu kalau menurut spek penangkal petir yang standar. Untuk keamanan, jadi minimal ardenya 1/4 ketinggian dan bahannya dari tembaga. Lantas apa yang terjadi apabila bangunan itu tidak ada penangkal petir? Kalau bangunan itu tanpa penangkal petir, apabila ada petir, seandainya bangunan itu paling atas atapnya logam, galvalum atau seng, petir akan mengenai seng dan arusnya akan mengalir ke semua atap bangunan. Dan kita tahu di bawah atap suatu bangunan gedung pasti ada instalasi listrik. Jadi apabila petir menyambar ke atap suatu bangunan, secara induksi juga listrik dari petir itu akan mengalir ke jaringan listrik yang ada di bangunan itu sendiri.
kita bisa menebak apa yang akan terjadi. Pasti jaringan listrik yang ada di bangunan itu sendiri akan hancur. Karena voltase petir sepersekian ribunya lebih tinggi daripada jaringan yang ada di bangunan milik kita. Voltase yang mengalir di bangunan gedung-gedung kita rata-rata 220 volt AC. Sedangkan petir sekian puluh ribu volt, tak terhingga nilainya. Jadi kemungkinan besar yang terjadi apabila bangunan kita tidak ada penangkal petir apa? Lampu-lampu dan semua peralatan elektronik yang saat itu sedang menancap di jaringan PLN atau saat itu sedang bekerja, kemungkinan besar akan rusak terkena voltase besar yang dihasilkan dari induksi atau loncatan dari petir tadi. Makanya disarankan memasang penangkal petir pada bangunan di atas 15 meter ke atas demi keamanan bangunan dan peralatan yang ada di dalam bangunan itu sendiri. Lain lagi halnya kalau kita di tempat terbuka seperti di lapangan atau di areal persawahan. Itu ketinggian 2 meter ke atas pun akan rawan tersambar yang namanya petir. Misal saat terjadi hujan, mendung hitam dan petir menyambar, kita kalau bisa kita hindari terlalu lama atau kita berada di area lapangan terbuka dengan payung. Payung ini untuk gagangnya terbuat dari logam. Dari logam tanpa arde, langsung kita pegang dengan tangan kita. Di tempat terbuka, payung dengan ketinggian kita pegang sekitar 2 meter ini akan menjadi sangat riskan kena sambaran petir. Jadi hati-hati untuk saat terjadi petir, geluduk, kita hindari membawa payung dalam jangka panjang di lapangan terbuka demi keamanan kita sendiri. Karena frekuensi kesambar petir di lapangan terbuka akan sangat tinggi daripada di perkotaan. Ada lagi yang kemungkinan besar tersambar petir selain payung, teman-teman. Yang hobi mancing, saya sarankan apabila sedang mendung, mau hujan, frekuensi petir banyak, segeralah berkemas dan meninggalkan areal terbuka. Karena apa? Kita kembali ke sistem. Joran yang kita gunakan untuk pancing, joran pancing itu pada saat ini rata-rata bahannya terbuat dari karbon. Padahal karbon itu juga termasuk penghantar yang tidak begitu baik sih. Tapi kalau petir, joran yang kita gunakan untuk mancing itu pasti akan berisiko tinggi tersengat petir. Meskipun bukan merupakan penghantar yang baik untuk listrik, joran itu. Tapi karena petir nilai voltasenya tidak terhingga, joran kita berpotensi besar untuk tersambar petir. Cuma link saya, hati-hati untuk teman-teman yang hobi mancing. Hindari sedini mungkin berada di tempat mancing atau lapangan terbuka saat terjadi petir. Segeralah pulang. Kita kembali lain waktu, mungkin saat tidak terjadi
badai petir atau hujan petir. Masalah hobi mancing kita dengarkan bersama. Master Ngliwir berada di lapangan. Ada pesan-pesan dari Master Ngliwir tentang dan mancing di lapangan terbuka. Atas bumi ini akan ada kemungkinan untuk tersambar petir tanpa kecuali. Yang penting subscribe dulu Ngliwir Channel. Ngomong-ngomong tentang petir teman-teman, saya mau sedikit berbagi bahwa di tempat terbuka sawah seperti yang ada di belakang saya ini akan sangat rawan terkena petir. Contohnya apabila ada benda lincip yang ada di atas bumi 1 meter pun akan berisiko terkena petir daripada di perkotaan, karena di tempat terbuka jauh dari bangunan-bangunan tinggi, tidak seperti di perkotaan pada umumnya. Saya paling pada teman-teman yang suka mancing, yang hobi mancing, apabila situasi mendung mau hujan dan rawan petir, segeralah untuk berkemas. Segeralah berkemas untuk pulang ke rumah. Karena apa? Karena joran yang kita gunakan untuk mancing biasanya bahannya terbuat dari karbon, dan karbon adalah bahan yang berisiko tinggi untuk terkena sambaran petir. Jadi untuk teman-teman yang hobi mancing, apabila terjadi mendung gelap pertanda mau hujan atau rawan petir, segeralah berkemas untuk menyudahi acara hobi mancing. Untuk joran kita akan berisiko tinggi terkena sambaran. Kiranya cukup sekian bagi saya untuk teman-teman yang hobi mancing. Tonton terus Ngliwir Channel, pandang terus Ngliwir Channel, dan subscribe Ngliwir Channel. Cukup sekian dari Ngliwir Channel, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton Ngliwir Channel, subscribe Ngliwir Channel. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.